Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teori modernisasi. Apa itu teori modernisasi? Teori modernisasi dirumuskan untuk menjawab permasalahan baru terkait dengan pembagian masyarakat dunia menjadi 3 dunia. Dunia pertama adalah masyarakat industri maju. Dunia kedua meliputi masyarakat sosialis totaliter. Kemudian dunia ketiga terdiri dari masyarakat postkolonial di wilayah selatan dan timur. Berdasarkan teori modernisasi, penyebab kemiskinan di suatu negara berasal dari masalah internal dalam negara tersebut. Kemiskinan dan permasalahan pembangunan terjadi akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal. Agar pembangunan dapat berhasil, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan. Latar belakang lahirnya modernisasi. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa sedikit demi sedikit mulai bangkit dari keterpurukannya setelah adanya bantuan dari Amerika. Keberhasilan tersebut menghasilkan pemikiran untuk melakukan peluasan pasar. Namun ternyata, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa mengalami banyak kegagalan ketika diterapkan di negara dunia ketiga. Kegagalan inilah yang kemudian menginspirasi para sarjana-sarjana sosial Amerika yang kemudian dikelompokkan ke dalam suatu teori besar yang dikenal sebagai teori modernisasi. Terdapat aspek kehidupan yang terkena dampak modernisasi, di antaranya demografi penduduk, perubahan sistem stratifikasi sosial, sistem pemerintahan, pendidikan, keluarga, dan peranata sosial. Teori modernisasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran klasik. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan membawa masyarakat dari tahap primitif berubah tahap yang lebih maju. Sedangkan berdasarkan atas teori fungsional, teori modernisasi memuat asumsi bahwa modernisasi adalah suatu proses yang sistematik, transformasi, dan terus-menerus. Selanjutnya, teori-teori yang berkiblat pada aliran modernisasi. Pertama, teori Herrick Domar yang membahas mengenai tabungan dan investasi. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi dari negara tersebut. Jika tabungan dan investasi suatu negara tersebut tinggi, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi negara yang jadi meningkat. Kedua, Human Capital Theory menurut David McClellan. McClellan berpendapat bahwa pada dasarnya, jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. McClellan menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi akan mendorong tingginya tingkat pendapatan. Ketiga, teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber dalam Etika Protestan, jika seseorang berhasil dan sukses di dunia, maka ia akan masuk ke surga. Sehingga orang-orang bekerja keras tanpa pamrih untuk meraih kesuksesan. Hal tersebut yang membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tinggi. Keempat adalah teori Rostol tentang 5 tahap pembangunan, yaitu tahap pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini, ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Kedua, tahap prakondisi untuk lepas landas. Dalam tahap ini, terdapat perubahan akibat dari adanya pengaruh eksternal. Yang ketiga, tahap lepas landas. Pada tahap ini, hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi mulai berkurang. Selanjutnya yang keempat, tahap bergerak kedewasaan. Pada tahap ini, industri sudah berkembang pesat dan negara memperkuat posisi di perekonomian global. Kemudian yang terakhir, tahap kelima, yaitu zaman konsumsi massal yang tinggi. Pada tahap ini, naiknya pendapatan menyebabkan konsumsi tidak hanya kebutuhan pokok saja, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Keempat, teori yang dikemukakan oleh Bert F. Hosley. Hosley membahas mengenai faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostov,
yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas. Kelima, teori yang dikemukakan oleh Alex Inclus dan David H. Smith yang membahas mengenai manusia modern. Menurut Alex Inclus dan David H. Smith, manusia modern yaitu manusia yang memiliki keterbukaan terhadap ide baru, sanggup merencanakan dan percaya manusia bisa menguasai alam, bukan dikuasai oleh alam. Sekian pembelajaran terkait teori modernisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.